dia lebih tenang. Mau bayar dia. Oh, makanya sama nafsu diomongin. Dia depresi. Kamu mau ngapain kok? Nggak baik. Susu canda. Dia bilang ngomongin mana. Nah, tuh kalau orang yang ini apa sadarnya? Dia nggak pernah ngerasain juga. Iya. Sama dulu deh. Masih arogan gitu. Cuman masih ada batas gitu. Terus sama orang tua jangan sampai ngelawan gitu. Masih bagus ke arah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan dari Kitabus Shalah yang telah kita pelajari, yaitu bab fi sujud tilawah, tentang pembahasan sujud tilawah, pembahasan yang telah kita lewati tentang kaifiyahnya, kemudian ada berapa tempat sujud tilawah, dan masail-masail yang lain yang berkaitan tentang sujud tilawah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini kita masuk ke bab yang baru dari Kitabus Shalah, yaitu babun fi tatawwu'il mutlaq, bab tentang salat sunnah mutlak. Qala hafizahullahu ta'ala babun fi tatawwu'il mutlaq, bab tentang salat sunnah mutlak. Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan di Syarh Mumti' bahwa salat sunnah, salat tatawwu, itu dibagi menjadi dua.
Yang pertama, salat sunnah mutlak. Yang kedua, salat sunnah muqayyad. Yang pertama, salat sunnah mutlak. Yang kedua, salat sunnah muqayyad. Dan salat sunnah mutlak itu disyariatkan siang dan malam, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Yang sebagaimana setelah pembahasan ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala akan menyebutkan kapan saja waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat setelah pembahasan sholat sunnah mutlak. Ibnu Qudamah rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan fil Mughni bahwa sholat sunnah mutlak fatushra'u fil lail, disyariatkan pada malam hari, semuanya pada malam hari. Wa fin nahar, dan juga pada siang hari. Selain dari waktu-waktu yang dilarang. Wa qala Ibnu Qudamah wa tatawwu'ul lail afdal min tatawwu'in nahar. Dan salat sunnah mutlak pada malam hari itu lebih afdal dari salat sunnah mutlak yang dikerjakan pada siang hari. Dan salat sunnah mutlak itu disunnahkan fi kulli waqt, di setiap waktu. Hal ini sebagaimana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini juga disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin fi Syarh Mumti' tentang seseorang yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang apa yang engkau inginkan, kemudian orang tadi mengatakan as'aluka murafataka fil jannah. Aku ingin selalu bersamamu fil jannah, di surga. Kemudian Nabi mengatakan au ghairu dzalik, atau yang lain masih ada. Kemudian orang tadi mengatakan huwa dzak, itu ya Rasulullah. Jadi orang tadi tetap menginginkan, ingin selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang tadi, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah demi tercapai keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Ini memperbanyak sholat. Juga yang diantaranya sholat sunnah, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Dan al-mutlak afdolnya pada malam hari, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat pada malam hari. Ini dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah mutlak yang afdal itu dikerjakan pada malam hari. Itu salat sunnah mutlak. Yang kedua dari salat sunnah itu salat sunnah muqayyad. Dan salat sunnah muqayyad
Yani ma quyida bil waqt. Apa-apa yang ditakyid dengan waktu. Contoh sebagaimana hal-hal yang telah kita pelajari, salat duha ya dikerjakan pada waktu duha. Nah, salat-salat yang lain, salat sunnah, rawatib, itu salat sebelum atau dan sesudah salat wajib. Dan salat-salat yang lain dari salat-salat sunnah yang ada waktunya. Itu salat sunnah muqayyad. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan tentang salat sunnah yang mutlak. Karena sebelum-sebelumnya telah dibahas tentang salat muqayyad, salat sunnah muqayyad. Nah, qala hafizahullah taala rawa ahlus sunan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila ayyu salati afdal ba'da al-maktubah qala salatu fi jawfil lail. Rawa ahlus sunan, hadis yang diriwayatkan oleh ahlus sunan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila, ditanya ayyu salati afdal ba'da al-maktubah, salat apa yang afdal setelah salat wajib? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalah fi jawfil lail, yaitu salat pada pertengahan malam. Hadis ini rawahu Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani salat yang afdal setelah salat wajib itu salatul lail, salat pada malam hari. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil lail sa'atan, sesungguhnya pada malam hari ada waktu la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kull lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada malam hari ada waktu. Ada waktu yang dimana seorang muslim apabila dia bertepatan melaksanakan qiyamul lail pada waktu itu, yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dari perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirah, illa a'ta iyyahu wa dzalika lail wa dzalika kull lailah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, akan mengabulkannya, dan itu dalam setiap malam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam fi thuluthul lail. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turun, ini akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'il fa'utiyahu su'lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada orang yang meminta, maka akan kabulkan permintaannya. Dan itu adalah merupakan waktu yang diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana waktu seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keikhlasan. Karena ketika waktu itu
yang dimana orang-orang tertidur lelap, dia bangun beribadah dengan penuh semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rasanya akan berbeda. Tentunya hal ini dirasakan ketika malam hari, yang dimana sunyi, sepi, orang tertidur. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihapus dosanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditinggikan derajatnya. Ingat terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, menyesalinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berlinang air mata. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, yang dimana 7 golongan mereka akan mendapatkan naungan ketika di akhirat nanti, yang dimana tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudhilluhumullahu fi yaumin, yang Allah berikan naungan di hari la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diantaranya rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, yaitu yang diantara 7 kelompok tadi adalah seorang lelaki, dzakarallahu khaliyan, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menyendiri berdoa, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fafadat ainah, sampai berlinang air matanya. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar ketika seseorang bangun malam hari melaksanakan qiyamul lail dengan khusyuk, dengan ikhlas, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadir hatinya, akan lebih khusyuk, akan lebih ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil ismi, rawahul Hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian untuk melaksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, karena qiyamul lail adalah merupakan da'bus salihin qablakum, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, bahwa dengan qiyamul lail itu bisa mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyiat, dan juga bisa menjadikan penghapus dosa. Wa manhatun anil ismi, dan juga sebagai pencegah dari kemaksiatan. Ini juga termasuk dari keutamaan dalam melaksanakan sholat sunnah mutlak pada malam hari. Adalah termasuk dari kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan juga lebih dekat kepada Rabb
kalian, sebagai penghapus dosa, dan juga sebagai pencegah dari kemaksiatan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Karena semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin jauh dari kemaksiatan. Limada? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat melaksanakan salat, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat wajib. Dan juga salat sunnah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu adalah merupakan benteng bagi seseorang terhindar dari kemaksiatan. Wa qala hafidhahullahu ta'ala wa qad madahallahu qaimina minal lail. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka ini sebelum itu di dunia, muhsinin adalah termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang dimana mereka ketika berada di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang selalu melaksanakan qiyamul lail, yang dimana ketika di dunia mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, bangun malam, melaksanakan qiyamul lail, tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu pagi mereka selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di dalam surat yang lain, surat Sajdah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji', yang dimana lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh rasa takut, khaufan, wa tama'an, dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu menafkahkan rizki yang kami berikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala ta'lamu nafsun, seseorang, tak seorang pun, fala ta'lamu nafsun,
mengetahui berbagai nikmat yang menanti, ma ukhfiya, yang tersembunyi, yang dinanti, min qurrati ayun, nikmat yang indah ketika dipandang. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan bima kanu ya'malun, yaitu sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini termasuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang selalu melaksanakan qiyamul lail, tentunya dengan khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hafidhahullahu ta'ala fan nusus fi dhalika katsiratun tadullu ala fadli qiyamil lail. Wan nusus, dan nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu banyak sekali. Ini keutamaan tentang qiyamul lail. Fatatawul mutlak afdaluhu qiyamul lail, dan salat sunnah mutlak yang paling afdal adalah qiyamul lail. Li'annahu ablaghu fil israr, karena dengan qiyamul lail adalah ablaghu fil israr, lebih bersifat rahasia. Wa aqrabu ilal ikhlas, akan lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu waqtu ghaflatin nas, dan qiyamul lail adalah waktu yang dimana manusia tertidur lelap. Walima fihi min ithari ta'ah ala naumur rahah, dan dalam qiyamul lail itu lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tidur dan rahah. Nah, wa qala hafidhahullahu taala wa yustahabbu at-tanafful bis-shalah fi jamil awqat, dan disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah di semua waktu, ghair awqatin nahi, selain dari waktu yang dilarang, yang insyaallah nanti kita akan bahas kapan saja waktu yang dilarang. Wa salatul lail afdal min salatin nahar, dan salat pada malam hari afdal dari salat malam hari, afdal dari salat siang hari. Salat malam hari afdal dari salat siang hari. Lima sabaqa, sebagaimana yang disebutkan. Wa afdalu salatil lail salatu fi thuluthil lail ba'da nisfihi, dan afdal dari salatul lail yaitu fi thuluthil lail, sepertiga malam, ba'da nisfihi, setelah pertengahan malam. Nah, lima fi sahih marfu'an, sebagaimana dalam hadis sahih secara marfu yang diidhafakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu salati salatu Daud, sebaik-baiknya salat adalah salat Daud. Kana yanamu nisfal lail, dia tidur pada pertengahan malam. Wa yaqumu thuluthahu, dia bangun dari sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan dia tidur kembali pada seperenam malam. Nah. Fakana yurihu nafsahu binaumi awwalil lail, thumma yaqumu fi waqti alladhi yunadi Allah fihi, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa afdalus shalah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Salat sunnah juga sama. Puasa sunnah juga sama.
sebagaimana di dalam hadis yang sama bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa afdhalus siyam juga siyamu Daud. Puasa yang bagus dalam puasa yang baik, yang afdal, yang puasa sunnah, itu puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah, itu puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan juga salatnya yang afdal adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Tidur pada pertengahan malam, pada sepertiga malam bangun, kemudian tidur kembali pada seperenam malam. Wa kana yurihu nafsahu binaum awal al-lail. Ini beristirahat di awal malam. Tsumma yaqumu fi waqti alladhi yunadi Allah fi. Kemudian bangun di waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Dalam hadis qudsi sebutkan fayaqul hal min sa'in fa'utiyahu su'lahu. Adakah orang yang meminta, maka aku akan kabulkan doanya, aku akan berikan. Thumma yanamu baqiyatul lail fi sudusil al-akhir. Fakana yuri, bahwa Nabi SAW itu beristirahat di awal malam, kemudian beliau bangun yang dimana Allah Subhanahu wa taala memanggil. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'irin fa'utiyahu su'lahu. Kemudian setelah itu yanamu baqiyatul lail, seperenamnya tidur kembali. Liyakhudha rahatahu, agar bisa semangat lagi ketika akan melaksanakan sholat subuh. Hatta yastaqbila sholat al-fajri binasyatin, sampai dia bisa, agar bisa semangat di dalam melaksanakan sholat subuh. Hadza huwal afdal, dan ini yang afdal. Wa illa fal-lail kulluhu mahal qiyam, ini yang afdal. Dan al-lail adalah semuanya mahal qiyam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, di sini disebutkan, qala Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih, qiyamul lail minal maghrib ila tulu'il fajr. Qiyamul lail dari maghrib sampai terbitnya fajar. Nah, karena sebut malam hari ketika matahari itu terbenam, sudah masuk malam. Nah. Itu cara pembagian seseorang dalam melaksanakan qiyamul lail. Bukan seseorang bergadang terus tidak tidur qiyamul lail. Setelah itu sholat subuhnya ketinggalan, atau sholat subuhnya terlewatkan. Akan tetapi seseorang ketika dalam melaksanakan qiyamul lail harus pintar-pintar membagi waktunya. Nah, karena manusia butuh tidur. Nah, butuh tidur. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Salman dengan Abu Darda. Nah, mengatakan Salman kepada Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqun wa li rabbika alaika haqqun. Ketika tidak tertidur, Salman mengatakan kepada Abu Darda, tidurlah. Kemudian ketika tengah malam, Salman membangunkan Abu Darda, bangunlah. Nah, bangunlah. Kemudian mari kita salat bersama-sama. Kemudian salat. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li ahlika alaika haqqun wa li jasadika alaika haqqun wa li rabbika alaika haqqun. Dan hal ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, shadaqa Salman.
Salman telah benar bahwa jasad kita juga perlu haknya. Mata juga ada haknya. Tidak bisa seseorang 2 hari 2 malam tidak tertidur. Nah, bahkan akan menjadikan madarat. Nah, bahkan akan menjadikan madarat. Ada waktu istirahat, ada waktu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering gulut teh. Maka berikan haknya itu masing-masing. Qala hafidhahullahu ta'ala. Fannafilah baina al-isya'in min qiyamil lail lakinna ta'khir al-qiyam ila akhir al-lail afdalu kama sabaqa. Wa qala ta'ala inna nasyi'atal laili ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Fannafilah baina isya'in min qiyamil lail, antara maghrib dan isya adalah bisa qiyamul lail. Lakin ta'khirul qiyam, akan tetapi mengakhirkan qiyamul lail ila akhir lail, sampai akhir malam, afdal kama sabaqa, itu lebih utama sebagaimana yang telah disebutkan. Wa qala ta'ala inna nasyi'atal laili ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Dalam surat Muzammil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, lebih khusyuk, asyaddu wat'aw wa aqwa muqila, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bacaan sholatnya akan lebih khusyuk. Kenapa? Di keheningan malam ketika orang-orang tertidur, dia melaksanakan qiyamul lail, tadabbur dalam bacaan-bacaannya, itu akan lebih meresapi dalam bacaan-bacaan apa yang dia baca, lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih afdal. Wa qala hafidhahullahu taala wan nasyi'ah hiya al-qiyam ba'da an-naum. Wan nasyi'ah adalah merupakan qiyamul lail ba'da an-naum, setelah tidur. Wa tahajjud innama yakunu ba'da an-naum. Dan tahajjud juga sama qiyamul lail, innama yakunu ba'da an-naum, itu dilakukan setelah tidur. Nah, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa makruh seseorang ketika sesudah sholat isya itu ngobrol atau berbicara atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tahaddath ba'daha, setelah isya. Nabi SAW mengatakan yukrahu naum qablaha, dan Nabi memakruhkan, membenci seseorang tidur sebelum isya, dan juga ngobrol-ngobrol setelah isya, sesuatu hal yang tidak penting. Sedangkan mudzakarah, baca Al-Quran, maka itu tidak mengapa. Sedangkan berbicara sesuatu hal yang, ngobrol dengan sesuatu hal yang tidak penting, atau bahkan sesuatu yang sia-sia, main gaple misalkan, atau sesuatu yang lain yang tidak sia-sia, maka tidur lebih baik. Nah, setelah isya, agar dia semangat bangun pada malam harinya. Karena seseorang tidur juga membutuhkan waktu yang pas. Nah, ada waktu-waktu yang pas, yang dimana waktu dia sudah cukup untuk tidur. Nah, setelah qiyamul lail sepertiga malam, tidur kembali agar semangat dalam melaksanakan sholat subuh. Nah, ini pembagiannya sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan.
Wallahu ta'ala a'lam. Baik. 45. Baik, kita teruskan lagi insyaallah ta'ala pembahasan tentang salat sunnah mutlak Ngapain? insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Baik, naktafilah subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Agoni. Alhamdulillah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bersama Ustadzuna Al-Fadhil Helmi Bajri hafizahullah ta'ala terkait salat sunnah yang mutlak, dan tentunya semoga dari apa yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan insya Allah pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama acara Indahnya Pagi Menyapa yang disajikan secara langsung dari studio Radio Indosiar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan di setiap urusannya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dalam langkah-langkah dan juga aktivitas-aktivitasnya agar Allah berikan kemudahan. Juga berdoa memohon kelancaran di setiap aktivitasnya. Barakallahu fikum. Kita akan sajikan murotal pilihan di kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.